Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degina Putri, jurusan Public Relations. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Informal atau Bahasa Pergaulan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Terdapat 2 jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa formal dan bahasa informal ataupun bahasa pergaulan. Bahasa formal biasanya digunakan oleh lembaga pemerintahan atau swasta, dan bahasa yang digunakan dalam sekolah-sekolah antara guru atau dosen dengan murid atau mahasiswanya. Sedangkan untuk bahasa informal atau bahasa pergaulan sering juga kita lihat di dalam media cetak atau media elektronik serta di media sosial. Biasanya di media sosial orang-orang lebih menggunakan bahasa pergaulan Indonesia atau bahasa informal dibandingkan dengan bahasa formal. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apa yang menjadi faktor masyarakat serta remaja menggunakan bahasa informal atau pergaulan baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial. Yang kedua, bagaimana situasi yang tepat saat menggunakan bahasa informal. Tujuan tugas ini yaitu untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan di atas, yaitu untuk meninjau maraknya penggunaan bahasa informal yang digunakan dalam media elektrik serta media sosial di kalangan masyarakat. Untuk manfaatnya yaitu sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin membuat pembahasan yang sama tentang maraknya bahasa pergaulan di Indonesia. Untuk kajian teoritis, yang pertama, bahasa formal Indonesia menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Yang kedua, bahasa informal atau bahasa pergaulan di Indonesia. Kalimat informal atau non-formal adalah kalimat yang menyimpang dari aturan tata bahasa dan cenderung menggunakan bahasa gaul. Frasa ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari antar sesama. Yang ketiga, media sosial adalah cara lain berkomunikasi secara online di dunia maya atau di internet. Yang keempat yaitu media elektrik. Media elektronik merupakan media massa yang menggunakan teknologi elektronik sehingga memungkinkan untuk didengar suaranya dan dilihat gambarnya oleh khalayak. Menurut Arum Putri 2015, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fenomena penggunaan bahasa informal atau bahasa pergaulan yang sering digunakan oleh banyak orang, baik itu secara langsung melalui media elektronik dan media sosial. Fenomena ini membuat pengaruh buruk khususnya bagi kalangan remaja, sebab mayoritas penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia oleh remaja masa kini. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa pergaulan yang semakin marak di Indonesia membuat prihatin bangsa ini. Karena semakin lama dan semakin nyaman orang-orang yang menggunakan bahasa pergaulan, khawatir mereka akan melupakan bahasa nasional. Yang ketiga yaitu fenomena bahasa pergaulan ini tidak akan berpengaruh buruk jika digunakan di situasi yang tepat. Contohnya, kita harus membedakan cara bicara dengan teman dan orang asing yang baru kenal. Biasanya dengan teman dekat, kita akan berbicara santai dan menggunakan kosakata bahasa pergaulan. Tetapi jika sedang berbicara dengan orang yang baru kenal, terlebih lagi orang itu lebih tua daripada dirinya sendiri, kita harus menggunakan tutur kata dan bahasa formal yang sopan. Karena dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, seseorang akan bisa menilai kesan pertama terhadap kita. Yang keempat, mayoritas orang-orang menggunakan bahasa pergaulan di media elektronik, terlebih lagi di media sosial. Contohnya di acara televisi atau di radio, kita sering dengan pembicara di acara tersebut menggunakan bahasa yang santai dan tidak terlalu formal. Namun jika kita nonton acara berita seperti Mata Najwa, CNN Indonesia, dan lain sebagainya, pembicaranya pasti akan menggunakan bahasa yang lebih formal dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu banyaknya masyarakat di Indonesia yang saat ini menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa informal dalam kehidupan sehari-harinya yang menyebabkan penyimpangan dari bahasa formal Indonesia yang baik dan benar. Kemudian untuk saran yang pertama yaitu melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya remaja untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.